Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pemerintah ternyata tidak hanya menimbang soal pembangunan, tetapi juga terkait masalah air bersih. Ibu kota saat ini yang berada di Pulau Jawa dengan penduduk 154,34 juta jiwa atau 60% dari total penduduk Indonesia terancam kekurangan air bersih. Dalam penjabaran data BPS, angka tersebut tersebar di 6 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto. Dirinya juga mengatakan pemindahan ibu kota menjadi salah satu strategi besar pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan perluasan ekonomi di luar Pulau Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas IKN Skenario Pengosongan Pulau Jawa, agenda tersembunyi di balik relokasi penduduk Jawa ke Kalimantan. Pulau Jawa adalah pusat ekonomi politik, populasi Indonesia. Dengan lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Tetapi, Pulau Jawa sendiri luasnya hanya 7% dari luas seluruh wilayah negara. Sehingga Pulau Jawa adalah wilayah paling padat di Indonesia. Jika benar ada skenario pengosongan Pulau Jawa, maka ini bukan sekedar relokasi biasa. Ini adalah bagian dari agenda yang jauh lebih besar menyangkut kontrol atas tanah dan sumber daya tersembunyi di Pulau Jawa. Pergeseran pusat kekuasaan untuk kepentingan elit global. Perubahan demografi untuk menciptakan struktur sosial yang baru. Persiapan Jawa sebagai zona ekonomi eksklusif tanpa kedaulatan nasional. Mari kita bedah skenario ini dengan detail yang lebih dalam. Mengapa Pulau Jawa harus dikosongkan? Ada 4 alasan utama mengapa kekuatan global dan elit lokal ingin mengurangi populasi Pulau Jawa. 1. Pulau Jawa menyimpan kekayaan alam yang belum dieksploitasi sepenuhnya karena kadung kebanyakan penduduk sejak dari zaman kolonial Belanda. Selama ini, Jawa dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan, bukan sumber daya alam. Namun, sebenarnya Pulau Jawa menyimpan kekayaan alam yang sangat strategis. Di antaranya, 1. Cadangan air tanah raksasa. Pulau Jawa memiliki akuifer besar atau cadangan air bawah tanah yang sangat penting dalam era perubahan iklim. Elit global memahami bahwa air adalah komoditas yang sebenarnya itu jauh lebih berharga daripada minyak. Dengan mengosongkan Pulau Jawa, mereka bisa mengamankan dan mengontrol sumber daya air ini. Kedua, logam tanah jarang atau Rare Earth Elements, REE. REE adalah mineral penting untuk industri teknologi. Untuk chip, baterai, AI, militer, itu menggunakan logam tanah jarang atau REE. Ada indikasi bahwa di beberapa wilayah Pulau Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Barat, tersimpan potensi REE yang belum banyak ditambang, bahkan mungkin sama sekali belum ditambang, kecuali ada tambang diam-diam ya. Nah, dengan mengosongkan daerah-daerah ini, penambangan besar-besaran bisa dilakukan tanpa perlawanan sosial. Ya kali, kalau penduduknya masih banyak, nggak mungkin kan mereka dipinggirkan terus kemudian ditambang. Kecuali apabila tanah-tanah di Pulau Jawa tersebut yang mengandung ARI itu dikosongkan dulu. Ketiga, gunung-gunung berapi sebagai sumber energi geotermal di abad 21 dan seterusnya. Dan gunung berapi itu terbanyak ada di Pulau Jawa. Jawa memiliki berpuluh-puluh gunung berapi aktif. Yang berarti apa? Potensi energi geotermal dalam jumlah yang sangat besar. Ini jarang diketahui orang bahwa di abad 21 dan seterusnya energi yang dibutuhkan itu bukan lagi energi fosil dan sebagainya, apalagi listrik ya, karena kebutuhan dunia yang mengalami perubahan peradaban, pada video yang lain nanti akan saya cerita ya, kenapa membutuhkan energi yang luar biasa besar pada saat peradaban baru ini sudah terbuka ya.
Makanya gunung-gunung berapi itu sangat-sangat dibutuhkan energi geotermalnya. Karena dia itu akan menghasilkan, akan menghimpun energi geotermal yang bisa digunakan untuk rencana-rencana yang akan dilakukan di abad 21 dan seterusnya itu jumlahnya sangat besar. Maka dengan energi ini, Jawa bisa menjadi pusat ekonomi global, pusat ekonomi energi global yang dikendalikan oleh korporasi energi dunia, bukan Indonesia. Kemudian berikutnya, Jawa ya, se-entire Jawa, dari barat sampai timur, akan dijadikan kota-kota khusus untuk elit dan teknokrasi, elit global maupun elit lokal ya. Jika populasi dikurangi secara signifikan, populasi penduduk ini dikurangi secara signifikan, maka Pulau Jawa bisa diubah menjadi wilayah urban ultramodern. Misalnya Jakarta dan Bandung sebagai pusat keuangan global, global ya, global. Jakarta akan diubah menjadi kota tanpa kepemilikan tanah pribadi. Semua tanah akan dikontrol oleh korporasi dan investor global. Kawasan seperti SCBD akan berkembang menjadi zona finansial yang hanya bisa dihuni oleh kelas atas, super rich people, dan ekspatriat. Masyarakat umum yang biasa-biasa saja, yang menengahnya ke bawah dan ke bawah banget, akan dipindahkan ke daerah lain dengan alasan revitalisasi kota. Jadi pindah ke pulau-pulau lain, terutama Kalimantan. Kemudian berikutnya, Jawa Timur akan dijadikan sebagai pusat industri teknologi dan AI. Surabaya dan Malang ya, bisa dijadikan sebagai pusat pengembangan AI, robotika, dan digital ekonomi. Semua infrastruktur digital ini akan dikuasai bukan oleh Indonesia. Sekali lagi bukan dikuasai oleh Indonesia, tapi dikuasai oleh Big Tech. Google, Microsoft, Huawei, Alibaba, dan lain-lain. Jadi manusia bakal digantikan oleh otomasi dan tenaga kerja berbasis AI. Jadi nggak perlu banyak tenaga kerja lagi. Kemudian gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, serta lahan-lahan pertanian produktif, karena Pulau Jawa ini kan pulau yang amat sangat subur, ya, untuk lahan pertaniannya, akan dikontrol oleh agrobisnis corporate global. Perusahaan-perusahaan agrobisnis multinasional seperti Monsanto, Cargill, Nestle, kemudian mereka akan mengendalikan pertanian di Jawa, menghasilkan nabati, menghasilkan hasil pertanian yang sintetis atau sudah mengalami transgenik. Hutan dan lahan subur akan diprivatisasi untuk kepentingan agroindustri global. Petani lokal kemana? Pindah. Bagaimana lalu kemudian nih skenario pengosongan Pulau Jawa dilaksanakan? Bagaimana nih ceritanya ya? Makanya nih kalian semua, kita semua tuh harus tahu ya. Jadi elit global dan kekuatan asing tidak mungkin mengusir penduduk Jawa secara langsung hus gitu kan nggak mungkin ya. Karena itu akan menimbulkan perlawanan, jelas akan menimbulkan perlawanan. 170 juta rakyat Indonesia kan tinggal di Jawa dan mereka nggak mungkin diusir-usir begitu aja, pasti akan melawan. Sebaliknya, karena itu ya maka elit global dan kekuatan asing akan menggunakan strategi bertahap yang halus tetapi efektif dan sampai tidak terasakan oleh penduduk Jawa yang bakal dihus-husin keluar dari Pulau Jawa itu ya. Pertama, strategi yang pertama, mereka akan membuat krisis ekonomi buatan. Di mana tuh caranya? Lapangan kerja di Jawa akan semakin sulit didapat. Industri manufaktur dan UMKM akan dipersulit dengan kebijakan impor dan pajak tinggi. Harga tanah dan properti akan dinaikkan drastis, naikkan gila-gilaan. Membuat masyarakat sulit membeli rumah, sulit membeli properti di Jawa. Hutang rumah tangga akan meningkat karena beban ekonominya naik ya. Harga-harga barang dibuat naik, sembako dibuat naik. Maka memaksa apa tuh? Banyak keluarga akan menjual aset dan pindah keluar Pulau Jawa. Hasilnya, strategi ini, masyarakat secara sukarela akan pindah keluar Jawa karena faktor ekonomi. Yang kedua, strategi yang kedua ya, bencana lingkungan yang direkayasa. Apa tuh? Banjir, 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 banjir dengan alasan global climate change. Banjir di Jakarta, banjir di Semarang, banjir, banjir, banjir. Kemudian habis itu ada kekeringan di Jawa Tengah, ada tanah longsor di Jawa Barat, banjir di mana-mana. Dan diperparah dengan pembiaran infrastruktur kritis. Biarin aja, biarin aja. Ini bencana lingkungan yang direkayasa ya.
Kemudian apalagi deforestasi, ya kan? Hutan-hutan dibabat, hutan-hutan di Jawa masih cukup banyak ya. Itu akan dibabat. Kemudian konversi lahan bisa dipercepat untuk membuat daerah-daerah tertentu menjadi tidak layak huni karena udah diambil alih, diambil kelola. Dengan alasan global climate change, masyarakat akan didorong untuk relokasi ke daerah yang lebih stabil. Sehingga nanti Kalimantan itu akan disampaikan bahwa Kalimantan itu daerah stabil, tidak ada gunung berapi seperti di Jawa, ya, itu akan dipromosikan besar-besaran sehingga penduduk Pulau Jawa akan dengan natural akan mau pindah ke Kalimantan. Hasilnya apa tuh? Penduduk Jawa dipaksa keluar akibat lingkungan yang semakin tidak lagi huni. Kemudian strategi yang ketiga, relokasi paksa berkedok program pemerintah. Pemerintah akan menawarkan insentif besar bagi warga Jawa yang mau pindah ke IKN atau ke daerah lain. Program pemindahan ibu kota adalah alat untuk memindahkan jutaan orang dari Pulau Jawa secara halus. Jadi Jakarta dipindah ke IKN, itu sebenarnya itu adalah program untuk memindahkan orang-orang di Pulau Jawa secara halus. Jika ini berjalan sukses, maka tiga strategi ini ya, maka Pulau Jawa bisa dikosongkan secara bertahap dalam waktu 20 hingga 30 tahun. Hasilnya, penduduk merasa relokasi adalah pilihan mereka sendiri, bukan dipaksa. Padahal ini adalah bagian dari agenda besar dunia. Siapa yang bermain di balik agenda ini? Skenario ini tidak mungkin terjadi tanpa koordinasi antara berbagai kekuatan global. Nggak mungkin banget. Berikut ya, ini ya, supaya Anda tahu ya, pemain utama nanti dalam skenario pengosongan Pulau Jawa nih, ya, elit global, ya, ada elit keuangan global, IMF, ada World Bank, ada BlackRock, ada Vanguard, ya. Mereka inilah yang nanti akan memonopoli aset-aset tanah dan sumber daya air di Pulau Jawa. Air tadi ya, rekuifikasi. Pulau Jawa bisa dijadikan zona ekonomi ultra eksklusif untuk elit dunia. Kemudian siapa lagi yang punya peranan tuh yang bermain di balik agenda? China. China butuh sumber daya logam tanah, REE, yang sangat-sangat langka dan dia juga sudah mengincar energi geotermal dari gunung-gunung berapi yang ada di Pulau Jawa. Dengan mengosongkan Pulau Jawa, mereka bisa mendapatkan akses ke sumber daya tersebut. Kemudian siapa lagi? Big Tech dan AI companies. Ini tentu saja pusatnya di US ya, di Amerika Serikat. Pulau Jawa akan dijadikan oleh mereka sebagai laboratorium raksasa untuk eksperimen smart city, AI, dan sistem pengawasan digital global. Penduduk biasa ya tidak diperlukan lagi. Hanya butuh segelintir pekerja teknologi dan elit yang akan tinggal di Pulau Jawa. Kesimpulannya, apa sebenarnya terjadi? Pulau Jawa tidak akan dibiarkan hancur atau tenggelam secara alami, tetapi dikosongkan secara sistematis untuk kepentingan elit global dan kroni-kroni mereka. Air, tanah, dan sumber daya langka di Jawa itu adalah target utamanya. Jawa akan diubah menjadi pusat ekonomi ultramodern yang hanya akan dihuni oleh elit-elit, orang-orang kaya dan super kaya, dan teknologi. Masyarakat biasa ya, menengah ke bawah, apalagi yang bawah sekali, akan dipindahkan ke luar Jawa secara halus melalui strategi-strategi krisis ekonomi, bencana, program relokasi pemerintah yang insya Allah nanti akan saya bahas pada video yang berikutnya ya. Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis beyond conventional thinking lainnya, analisis anti-mainstream lainnya dari Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.